Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saintis muda, selamat datang di IMM Fastcast yang kedua. Untuk podcast kedua kali ini gak kalah seru nih pembahasannya. Kali ini aku ditemenin sama Bahana nih. Mungkin teman-teman udah penasaran nih Bahana itu siapa sih? Bahana itu siapa sih? Mungkin bisa langsung perkenalan nih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama aku Hana Febriani. Aku mahasiswa fisika angkatan 2019. Oke, baik. Bahana itu dari Prodi Fisika ya Mbak? Yep. Nah, mungkin kita udah tahu nih kita bakal belajar apa hari ini. Jadi kita bakal belajar mengenai fisika nih teman-teman. Lebih tepatnya kita bakal mengenal apa itu panel surya. Kalau panel surya itu kan banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik ya Mbak. Emang kenapa sih Mbak kondisi sumber listrik sekarang memangnya bisa habis ya Mbak? Mungkin kita bisa melihat data ya bahwa penduduk di Indonesia itu pada tahun 2022 ini menurut Worldmeter itu bisa mencapai 200 juta jiwa. Sedangkan kita bisa lihat bahwa semakin meningkatnya angka penduduk itu maka akan semakin meningkat juga penggunaan listrik. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin karena tadi sudah dijelaskan bahwa semakin padatnya penduduk, semakin banyaknya penduduk, maka semakin banyak yang menggunakan energi listrik tersebut. Betul. Ya, makanya kita mungkin alangkah baiknya untuk segera beralih ke energi terbarukan gitu ya Mbak. Karena sebelumnya energi listrik itu dihasilkan dari energi yang tidak terbarukan gitu kan Mbak ya. Gitu. Oke, mungkin apa sih Mbak solusinya atau inovasi dalam menggunakan energi terbarukan ini untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin dilihat bahwa Indonesia itu masih bergantung pada energi fosil atau energi yang terbatas yang tidak dapat diperbarui, itu misalnya kayak minyak, terus batu bara dan gas bumi. Sehingga itu lama-kelamaan jika kita digunakan maka sumber energi tersebut akan habis. Nah, maka dari itu kita harus prepare dari sekarang beralih ke energi alternatif. Salah satunya adalah energi baru dan terbarukan yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Oke. Nah, mengenai panel surya gitu ya. Mungkin panel surya ini menjadi salah satu solusi atau inovasi dalam menangani masalah tersebut. Nah, sekarang kita ingin tahu nih sebenarnya apa sih panel surya itu sendiri? Kalau panel suryanya sendiri itu adalah sebuah piranti atau device yang mana dapat mengkonverter dari energi matahari atau energi panas matahari menjadi energi listrik. Itu secara definisi mengenai panel surya itu apa. Oke, baik. Untuk panel surya itu mungkin kita udah tahu, sering lihat juga gitu ya. Nah, mungkin Mbak, ada gak sih jenis-jenis panel surya gitu? Karena kan kita seringnya tuh lihat tuh di atap-atap rumah ya. Ada gak sih panel surya yang lain? Mungkin pada saat ini panel surya sendiri itu mempunyai 3 jenis. Yang pertama itu ada jenis panel surya yang rooftop, yaitu yang kita bisa lihat di atap-atap rumah. Itu adalah salah satu jenis panel surya yang digunakan oleh rumah tangga. Kemudian yang kedua ada underground. Nah, untuk underground ini mungkin kita bisa lihat di lapangan terbuka itu terdapat panel surya yang dalam skala besar seperti itu. Mungkin untuk undergroundnya sendiri itu ada yang off-grid atau on-grid. Nah, untuk off-grid sendiri itu panel surya yang digunakan untuk perusahaannya sendiri gitu atau untuk industrinya sendiri. Nah, untuk on-gridnya sendiri itu panel surya yang digunakan untuk perusahaannya sendiri, kemudian bisa juga digunakan untuk PLN sebagai sumber dari PLN gitu. Kemudian yang ketiga ada hybrid. Nah, untuk hybrid ini adalah panel surya yang underground tapi juga dimix sama energi yang lain seperti energi air, energi mikrohidro seperti itu. Oke, baik. Jadi ternyata panel surya itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang skala rumah tangga, ada juga yang skala industri gitu ya Mbak ya. Nah, itu sepertinya suatu ilmu yang baru nih bagi kita. Mungkin untuk skala rumah tangga nih Mbak yang sering kita lihat di atap-atap rumah, itu sebenarnya cara kerja dari panel surya dalam mengubah energi panas menjadi energi listrik itu seperti apa Mbak? Untuk panel suryanya sendiri itu untuk cara kerjanya itu
memakai sistem fotovoltaik, yang dimana ketika ada cahaya matahari mengenai panel surya, maka fotonnya sendiri itu panel surya atau cahaya matahari akan diubah menjadi energi listrik, yang dimana ketika cahaya matahari mengenai panel surya, yang mana panel surya ini berasal dari bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor ini adalah bahan yang memiliki properties antara insulator dan konduktor. Nah, untuk insulator sendiri adalah properties yang tidak dapat atau bahan material yang